Jadi di sini kita bakal membahas tentang sistem proyeksi peta dan koordinat. Yang pertama ada pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara penggambaran garis-garis meridian dan paralel dari globe ke dalam bidang datar. Contoh sederhana pembuatan peta dengan menggunakan proyeksi adalah seperti pada waktu kita mengelupas buah jeruk, kemudian kulit jeruk tersebut kita rentangkan. Yang kedua ada pengertian distorsi. Penggambaran muka bumi yang bulat serupa bola atau elipsoid ke bidang datar akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan dari bentuk aslinya. Penyimpangan-penyimpangan inilah yang disebut dengan distorsi. Distorsi dari bola bumi ke peta pada bidang datar antara lain tidak sama luas, tidak sama bentuk, tidak sama jarak, dan tidak sama arahnya. Ahli pembuat peta atau kartograf secara matematis membuat proyeksi dengan tujuan untuk memperkecil distorsi. Proyeksi peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam atau beberapa jenis berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, posisi sumbu simetri bidang proyeksi, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, dan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Selanjutnya, jenis-jenis proyeksi peta menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan, yaitu ada azimutal, yang kedua ada kerucut dan silinder. Yang pertama, proyeksi azimutal atau bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Yang kedua ada proyeksi kerucut atau konik. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Yang ketiga ada proyeksi silinder atau cylindrical. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Kemudian macam-macam proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Ada dua. Yang pertama proyeksi menyinggung, yaitu apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi, dan yang kedua ada proyeksi memotong, yaitu apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Macam-macam proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Ada proyeksi equidistant, proyeksi konform, dan proyeksi ekuivalen. Sistem koordinat pada peta. Koordinat adalah sistem penentuan lokasi yang memungkinkan semua tempat di bumi dijelaskan menggunakan deretan angka, huruf, atau simbol. Untuk menjelaskan lokasi spasial pada bidang dua dimensi seperti peta diperlukan sistem proyeksi peta. Pengukuran horizontal. Lintang. Lintang adalah sudut antara garis yang melewati khatulistiwa dengan garis yang memotongnya dari kutub utara ke selatan. Dan bujur. Bujur adalah sudut ke timur atau barat dari suatu meridian referensi. Semua meridian merupakan elips yang berkonvergensi di kutub utara dan kutub selatan. Meridian referensi yang digunakan di dunia pada umumnya adalah meridian Greenwich atau prime meridian. Prime meridian ini membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi bagian barat dan belahan bumi bagian timur. Pengukuran vertikal. Untuk menjelaskan letak suatu lokasi secara topografis, pembuat peta juga harus mengetahui ketinggian tempat tersebut dari inti bumi. Bumi tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan berbentuk biaksial elipsoid. Bumi juga memiliki pembesaran pada daerah khatulistiwa sehingga radius bumi di sana lebih besar, 0,3% dibandingkan di kutub. Oleh karena itu, diperlukan nilai dasar standar pengukuran ketinggian yang dapat digunakan oleh seluruh pembuat peta. Standar ketinggian umumnya diukur dari permukaan datum elipsoid. Pendekatan ini akan menciptakan ketinggian elipsoid. Muka rata-rata air laut seperti pada model geoid, pendekatan ini akan menciptakan ketinggian ortometrik. Datum vertikal yang menggunakan acuan ketinggian yang sudah diketahui bersama dengan lintang dan bujur ketinggian membuat kita mampu untuk mengetahui lokasi geodetik atau geografik suatu tempat pada ruang 3 dimensi. Koordinat dalam proyeksi peta. Untuk menentukan lokasi suatu tempat di peta, digunakan sistem proyeksi agar koordinat geodetik dapat diubah menjadi koordinat 2 dimensi. Datum dan proyeksi peta jika diaplikasikan ke dalam grid lokasi referensi akan menghasilkan sistem grid untuk melakukan plotting lokasi.
Koordinat dalam sistem proyeksi peta umumnya berupa northing atau N dan easting atau E dengan satuan meter. Lintang dan bujur dalam perhitungan. Kita dapat mengkonversi lintang dan bujur ke dalam satuan metrik seperti meter dan kilometer untuk mempermudah perhitungan jarak. Konversi ini dihitung dengan cara membagi radius bumi dengan 360 derajat sehingga dapat didapatkan faktor konversi dari derajat ke jarak. Ini konversi satuan menjadi metrik. Sekian. Thank you.